Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa kuat sih mental kita menjadi seorang konten kreator dan ingin bisa mengembangkan channel YouTube-nya, dan terutama buat yang baru main YouTube nih. Kalau memang channel kita ingin berkembang, pastinya kita harus bisa mengatur waktu. Mengatur waktu di saat kita mau membuat konten, di saat kita mau beraktivitas mengerjakan tugas-tugas yang lainnya, dan konten pun kita harus selalu ada buat stok pastinya ya. Di saat kita nih ada waktu membuat konten, bisa 2, bisa 3, dan kita simpan, lalu kita pribadikan video-video kita sebelum kita publikan nanti ya. Dan mungkin contoh di saat saya membuat konten, walaupun dimanapun berada, itu saya pasti di saat punya ide saya bikin konten. Di sini saya dapat tugas untuk menjadi kuncen makam ya. Kebetulan saya dapat tugas jadi kuncen makam. Di sini saya tunjukkan. Ini saya untuk siang kali ini untuk membuat konten. Kebetulan lagi di kuburan, bukannya nggak sopan ya. Selagi saya santai, saya bisa bikin konten. Kenapa? Karena jangan sampai di channel kita itu kehabisan konten. Nah, karena yang akan mengembangkan channel kita tentunya konten. Gimana mau berkembang channel kita kalau kita mau bikin konten juga males-malesan? Nah, itu yang akan menghambat ya. Ini yang akan menghambat perkembangan channel kita. Tentunya kita di saat mau bikin konten males. Masalah hasil, apakah video kita bakalan ada yang nonton, apakah video kita itu nantinya akan bisa menghasilkan dolar banyak, itu tergantung rezeki ya. Tapi intinya kita selaku konten kreator, bagaimana caranya kita membuat konten-konten yang setidaknya konten kita itu tidak sampai merugikan orang lain, dan menurut kita konten kita aman, tidak melanggar pedoman komunitas YouTube. Nah, dari situ insya Allah ya, channel kita bisa berkembang. Untuk masalah saya males upload videonya sepi, nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen, mungkin kalau channel baru pasti akan merasakan hal seperti itu ya. Jangankan channel baru, channel lama pun ya, yang subscribernya sudah banyak, itu sama. Di saat mereka upload konten tapi kontennya tidak ada yang nonton, tidak ada yang like, tidak ada yang komen, itu sama, mereka juga pasti akan merasa kecewa. Karena perjuangan membuat konten mungkin ya dibilang sangat-sangat ini ya, repot. Tapi kita jangan sampai berpikiran ke hal-hal yang seperti itu. Justru kalau kita berpikiran yang menuju ke arah situ, justru kita akan membuat malas membuat konten. Misalkan kalau sahabat semua konten masak, misalkan ini konten masak. Apabila konten masak mungkin setiap hari mungkin kita bisa membuat menu-menu ya. Dan menu pun itu saya yakin pasti membutuhkan modal ya kalau konten masak. Begitu pula konten yang mungkin mengarahkan konten-konten ngevlog, itu sama kok. Semuanya membutuhkan modal dan mungkin membutuhkan tenaga ya. Tapi kalau kita berpikirnya positif ya, selagi kita mau terus berkarya, mau terus memberikan konten-konten yang bermanfaat, suatu saat nanti kita akan bisa merasakan hasilnya ya. Tidak akan ada sia-sia kalau kita masih tetap mau berkarya, karena kita itu harus berpikir positif. Kenapa? Konten yang satu tema dengan konten kita mungkin kan bukan 1-2 channel. Mungkin konten yang mungkin isi temanya sama itu kan kalau kita bayangkan sudah banyak. Tapi persaingan itu pasti ada di antara masing-masing konten itu, persaingan masih ada. Tetapi ya kita tetap harus mau membuat konten-konten agar kita bisa berkembang. Itulah ya. Untuk sahabatku yang mungkin saat ini masih bingung juga membuat konten apa sih, yang mungkin masih belajar main YouTube. Kalau sebelum kita main YouTube itu pastinya kan kita itu sudah mempersiapkan dulu konten apa yang sekiranya mudah kita buat, dan konten apa yang sekiranya tidak bakalan kehabisan ide konten ke depannya nanti. Karena konten yang kita buat itu bukan hanya 1-2 konten, tapi mungkin bisa jadi ribuan. Coba perhatikan di channel Abah itu, dari awal membuat channel itu kontennya masih ya dibilang gado-gado.
disitulah kita bisa melihat, oh konten ini nih yang mungkin akan kita buat selanjutnya, karena proses pembuatannya mudah, karena ya mungkin penontonnya juga masih banyak yang menyukai konten-konten seputar ini. Nah itu kita bisa buat ya. Yang jelas untuk sahabat-sahabatku, untuk bisa mengembangkan channel, intinya dari konten kita ya, dari konten kita ya. Maka dari itu untuk sahabatku, yang namanya main YouTube itu jangan terlalu ambisi. Yang jelas ada konten di channel kita, dan yang jelas jangan terlalu kita berpikiran wah untuk gaji YouTube itu bisa nyampe ratusan atau bahkan miliaran. Itu tidak. Yang jelas selagi kita mau berkarya dan kita berpikir bahwa kalau memang konten kita rame ya akan bisa mendapatkan gaji gede, itu aja lah kita berpikirnya. Tapi selagi konten kita belum ada yang nonton, intinya tetap semangat ya. Tetaplah persiapkan konten-konten kita. Sehari kita bisa sanggup bikin konten 2 atau 3 buat, tapi jangan diupload semuanya. Untuk video kita buat stok, nanti suatu saat kita kehabisan ide konten ataupun kita sibuk nih dengan kegiatan yang lainnya, tapi konten di channel kita masih ada, kita bisa persiapkan. Itu aja yang saya pesankan. Jadi bagaimana kita itu jangan sampai kehabisan ide konten. Buatlah konten setiap hari kalau bisa, supaya channel kita itu bisa terbaca algoritmanya, dan buatlah konten-konten yang mungkin konten dibilang konten hasil kita sendiri, biar pertama branding kita bisa dikenal ya, dan yang kedua mungkin walaupun konten kita sederhana, kalau konten kita original itu tenang, buat kita tidak ada rasa was-was takut kena masalah ataupun takut kena dismount atau ditolak monetisasinya, itu pasti ya. Kalau memang konten kita original aman insya Allah. Nah hanya itu ya sharing dari Abah. Semoga aja yang mungkin saat ini mau main YouTube, yuk persiapan mental kita. Jangan sampai mental kita hanya sampai di tengah jalan. Nah setelah di tengah jalan kita mundur karena sia-sia. Kita sudah bermodalkan kuota, sudah bermodalkan tenaga, sudah bermodalkan pikiran, dan kita waktu pun terbuang, tapi kita berhenti di tengah jalan. Jangan sampai hal itu terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.